Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Wijayanti dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di IAIN Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi sejarah dakwah. Materi pertama, pengertian dan ruang lingkup sejarah dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab sajarotun yang berarti pohon. Secara singkat, sejarah merupakan cerita masa lampau umat manusia. Kapan dakwah Islam dimulai? Terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, dimulai ketika masa Rasulullah, karena Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, jadi dimulai dari zaman Nabi. Pendapat kedua, permulaan dakwah dimulai sejak diutusnya Nabi dan Rasul, karena dakwah Islam itu satu kesatuan yang tak terpisahkan. Fungsi dari sejarah dakwah: 1. Mengetahui strategi perjuangan para nabi dan rasul dalam berdakwah di masa lampau. 2. Menentukan sikap dalam berdakwah dengan berkaca dari sejarah bagaimana bahan introspeksi dan evaluasi. Ketiga, mengetahui kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Keempat, untuk memprediksi apa peran dan kontribusi Islam di masa mendatang. Materi yang kedua, dakwah Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada beberapa ciri-ciri. 1. Mengajak untuk mengesahkan Allah, tidak menyembah berhala. 2. Bersifat mahaliah atau diutus untuk berdakwah di kawasan tertentu. 3. Menggunakan pola-pola kemenangan bagi orang yang beriman dan sebaliknya. 4. Diceritakan kisos dalam Al-Quran dalam bahasa yang variatif, ada yang sangat panjang dan ada yang sangat pendek. Kelima, Rasul selalu dibantu Allah dengan berbagai mukjizat. 6. Pendekatannya kultural, membaur di masyarakat, dan struktural masuk ke dalam struktur pemerintahan. Materi ketiga, dakwah di masa Nabi Muhammad SAW. Seorang peneliti pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan personifikasi dari Al-Quran apabila Al-Quran menjelma menjadi manusia. Turun untuk memperbaiki akhlak masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Pada awalnya 3-4 tahun Nabi berdakwah secara bersembunyi-sembunyi. Kemudian datanglah agama bisa mengubah budaya yang ada. Dakwah Nabi penuh dengan perhitungan, pertimbangan tanpa kekerasan, perlahan dan bertahap. Dakwah di masa Khulafaur Rasyidin. Dakwah bilhal atau dakwah mengajak dalam kebaikan melalui tindakan. Contohnya, dakwah secara struktural, misal amanah terhadap kepemimpinan, tidak korupsi, dan lain-lain. 2. Dakwah secara kultural dengan mengembangkan peradaban Islam dan mengembangkan pemikiran keislaman. Materi kelima, dakwah di masa dinasti Umayyah. Menggunakan sistem dinasti di mana pemilihan pemimpin berdasarkan keturunan sehingga tidak demokratis. Berkat kegigihannya dalam membangun peradaban Islam, dinasti ini mampu bertahan selama 90 tahun. Dinasti Umayyah memiliki beberapa prestasi. 1. Perluasan wilayah hingga Afrika, Asia termasuk Cina dan Eropa. 2. Membuka wilayah baru. 3. Memakmurkan masjid. 4. Membumikan bahasa Arab. 5. Sebagai peletak dasar metode ilmu hadis. 6. Mengembangkan kajian ilmu-ilmu Islam. Dinasti Umayyah mengalami kemunduran karena beberapa sebab. 1. Munculnya kekuatan baru. 2. Para pemimpin yang mengalami degradasi moralitas yang buruk, seperti korupsi, berjudi, dan lain-lain. Ketiga, terjadi perang saudara yang berebutan tahta dinasti. Karena dinasti Umayyah ini pemilihan pemimpinnya berdasarkan keturunan. Materi keenam, dakwah di masa dinasti Abbasiyah. Pendirinya Abu Abbas As-Sofa yang masih sekerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Dinasti ini bertahan selama 5 abad
dan wilayahnya mencakup hingga Afrika Utara, Andalusia, Romawi Timur, dan India. Masa kemasan dinasti ini adalah saat berada di bawah kepemimpinan Harun al-Rashid, di mana negara makmur dan keamanan masyarakat terjamin dan adanya Baitul Hikmah, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang maju. Keragaman ilmu, pengetahuan, dan kebebasan berpikir. Terdapat 4 hazab di masa ini. Dakwah secara struktural menjadi pendidikan di sekolah serta di masjid. Dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran karena beberapa sebab. 1. Persaingan antar bangsa, serangan Mongol. 2. Kemerosotan ekonomi. 3. Konflik keagamaan. 4. Perang salib. Materi ke-7. Dakwah dinasti Turki Utsmani. Pendirinya Utsman Ghazi bin Ertugrul dari kabilah Oghuz dengan 38 sultan bertahan selama 7 abad. Masa kemasan Turki Utsmani ini masa Sultan Al-Fatih sebagai penakluk Konstantinopel. Beliau melakukan ekspansi ke Asia, Afrika, dan Eropa. Turki Utsmani mengalami keruntuhan karena wilayah kekuasaan lepas, penduduk yang heterogen, kepemimpinan yang lemah, korupsi dan krisis ekonomi, pemberontakan tentara Janissary, kemudian stagnasi ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya dakwah Wali Songo. Dakwah di Indonesia tidak terlepas dari peran Wali Songo yang berdakwah dengan kebudayaan. Misal sebelum menonton wayang diperintah untuk berwudu dan bersyahadat. Mengubah ketetapan wayang menjadi lebih islami, berdakwah secara bertahap dan mengembangkan masyarakat di berbagai bidang. Salah satu warisan Wali Songo adalah pesantren. Materi selanjutnya, Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara sendiri meliputi Malaysia, Thailand, Brunei, Filipina, dan lain-lain. Islam masuk di Asia Tenggara bukan melalui jalur perang, melainkan melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan. Sehingga Islam di Asia Tenggara ramah, damai, dan toleran, serta akomodatif. Materi selanjutnya, dakwah di Afrika. 40% penduduk Afrika beragama Islam. Salah satu faktor pendorong dapat diterimanya Islam di Afrika karena Islam tidak berlaku diskriminatif dan merupakan agama yang egaliter. Materi selanjutnya, dakwah di Cina. Pada masa Khalifah Utsman dan Khalifah Al-Mansur, Islam dan Cina memiliki hubungan yang sangat baik dan saling bekerja sama. Islam masuk di Cina melalui jalur perdagangan dari Jazirah Arab, serta melalui jalur kekuasaan, militer, dan pendidikan tasawuf. Materi selanjutnya, dakwah Islam di Eropa, Amerika, dan Australia. Sebagai kaum minoritas, tak jarang menjadi diskriminasi atau Islamofobia bagi umat Islam yang berada di Eropa, Amerika, dan Australia. Padahal Islam itu Islam rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang dan toleran. Untuk menghilangkan stigma buruk tentang Islam, maka umat Islam diharapkan bersikap ramah, santun, serta modern. Di Eropa, Islam dibawakan oleh Tariq bin Ziyad, keturunan Afrika. Di Australia, Islam dibawakan oleh imigran Timur Tengah. Di Amerika, Islam dibawa masuk oleh Buddha Afrika. Sekian penyampaian ringkasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.